Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang lagi maraknya orang-orang membicarakan penghinaan yang terjadi, yaitu orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kita yang tidak marah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina? Tentu kita semua akan marah dan benci sekali bila Nabi kita yang tercinta dihina. Namun harus bagaimana kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina? Apakah kita harus langsung berbuat anarkis sehingga yang ada hanya kekerasan, pembunuhan, bahkan korban jiwa? Tentu ini nantinya akan menciptakan suatu kerusakan yang lebih buruk, suatu kerusakan yang lebih parah. Tentu sebagai seorang muslim kita memiliki cara-cara atau langkah-langkah yang telah disampaikan oleh para ulama kita, di mana ketika mendengar berita tersebut, Syekh Saleh Al-Fauzan langsung memberikan tanggapan, yaitu beliau menasihati agar kaum muslimin tidak terlalu gegabah dalam mengambil sikap, tidak semena-mena langsung berbuat kekerasan, turun ke jalan atau semacam demonstrasi, karena sejatinya orang-orang kafir memang ingin membuat kita terpecah belah, bertengkar, dan membuat kerusakan. Namun ini tidak perlu kita hiraukan, karena dari sejak Rasulullah SAW pun hidup sampai sekarang, orang yang menghina itu memang selalu ada. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau sering dihina, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir dan pendusta. Maka Rasulullah tetap sabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh untuk sabar. Apalagi di zaman sekarang, ketika Rasulullah sudah wafat, tentu kita hanya mengikuti komando atau nasihat dari para ulama kita dan tidak semena-mena langsung mengambil sikap, sehingga yang terjadi nantinya hanya kekerasan atau suatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita sebagai orang yang mengikuti ulama, tentu kita harus sabar, tenang dalam mengambil sikap. Siapa yang tidak marah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina? Tentu kita semua akan marah. Apabila ada orang yang tidak marah, maka dipertanyakan imannya, apakah imannya benar atau tidak. Maka dari itu kita harus tenang dan mengikuti nasihat dari para ulama kita, agar nantinya kita tidak terjebak atau terbawa dalam rencana atau hal-hal yang telah dibuat oleh orang-orang kafir yang menginginkan kita berpecah belah, yang menginginkan kita untuk saling berbuat keras, saling menjatuhkan gitu. Tentu kita hendaknya memilih jalan yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Dan yang ada kita perlu sedikit memikirkan bahwasanya golongan-golongan yang selamat itu adalah mereka yang senantiasa ikut pada hadis dan sunnah Rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengatakan, adapun firqatun najiyah, yaitu orang-orang yang berada pada golongan yang selamat, mereka yang senantiasa hidup dan mengikuti
hadis, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu yang berhak menjadi firqatun najiyah, yaitu mereka yang fanatik yaitu kepada Rasulullah. Kita boleh fanatik yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak boleh fanatik terhadap yang lainnya, kepada guru kita, kepada ulama kita tidak boleh fanatik. Tentu kita harus memilih jalan yang selamat demi kelancaran, demi kebahagiaan kita. Tentu nasihat dari para ulama kita sangat bermanfaat, sehingga kita harus senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama kita dan tidak semena-mena dalam mengambil sikap. Barakallahu fikum.